Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nasrul. Saya dari program studi informasi dengan NIM 05275266 UPBDY Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas dari program studi informasi yang dengan mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Untuk mata kuliah ini sudah masuk ke tugas 2, di mana di sini kita disuruh untuk membuat sebuah aplikasi menu restoran. Tugasnya adalah input menu restoran seperti yang tugas kemarin, terus pemesanannya, lalu ada menghitung total biaya, lalu ada mencetak struk pesanan, dan ditambah satu item lagi, yaitu adalah manajemen menu aplikasi. Di sini dari yang ini, dari pertama tugas praktek 2 ini sampai soal tugas 4 ini sama dengan yang kemarin, hanya ditambah 5. Jadi kita hanya menambahkan item nomor 5 ini aja, menambahkan menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan, memesan, dan menu untuk pengelola. Jadi untuk pelanggannya sama yang pengelola pemiliknya restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya pada saat mengubah atau menghapus data. Akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut sebelum dieksekusi. Terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor jika sudah yakin. Mengubah penghapus, pemilik restoran dapat menginput ya, kemudian akan kembali ke menu pengelola jika memilih ya. Terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan. Catatan, jika menginput nilai teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Jadi kita hanya sekarang di tugas 2 ini berfokus ke nomor 5 ini, dan di atasnya sama seperti yang kemarin, hanya menambah nama sedikit saja. Langsung kita masuk ke dalam admin aplikasi. Nah, di sini kemarin kan kita disuruh kita import Java until scanner ya. Sekarang kita tambahkan itu import Java until ArrayList. Itu mengimport kelas scanner dari pustaka standar Java untuk scanner, dan untuk ArrayListnya itu mengimport kelas ArrayList dari pustaka standar Java. Di sini saya membuat main menunya, dan di sini saya buat menunya, dan di sini tuh ada kelas menunya, nama, harga, karakter. Ini sudah ada menyimpan nama item menu. Kalau harga itu menyimpan harga item menu, kalau kategori menyimpan kategori item makanan atau minuman, terdapat di daftarnya. Lalu di sini ada polis menunya, publik menunya, disk name, nama, disk harga, disk kategori, sedangkan kategori ini itu untuk menginisialisasi nama item menu. Untuk nama, kalau untuk harga item menunya, kalau kategorinya. Seperti ini nanti prosesnya. Lalu di sini kita masuk ke public class Jahti Presto yang saya buat nama restorannya. Di sini ada private static ArrayList menu, daftar menu ArrayList. Di situ menyimpan daftar item menu restoran. Kalau private static scanner ini tuh untuk membaca input dari pengguna. Dan di sini itu terdapat public static voice main string. Nah, di sini tuh kita tuh inisialisasi main menunya. Jadi itu terdapat menu-menu yang saya buat. Terdapat 4 buah kategori makanan dan 4 buah kategori minuman. Di sini tuh saya nasi goreng, ayam bakar, sate ayam, gado-gado. Ini harganya, dan ini kategorinya sebagai makanan. Lalu di sini ada es teh manis, jus jeruk, kopi hitam, susu coklat. Ini harganya dan ini adalah kategorinya. Lalu masuk ke running atau pengolahannya. Di sini tuh saya menggunakan boolean true, memulai log tak terbatas untuk menampilkan menu item. Ini sama. Lalu di sini ada nanti visualisasinya bentuknya seperti apa. Daftar menunya seperti ini nih. Ini ada bacaan daftar menu Jahti Presto, terus ada opsinya, ada 1 pesanan makanan minuman, kedua kelola menu untuk pemilik, ketiganya
keluar. Ini opsinya. Nah ini cara untuk nanti kita memilihnya. Satu, kita pesanan, memanggil metode orderan untuk melakukan pesanan. Ini menunya running kalau misalkan sudah, terima kasih. Dan kalau misalkan dari menu-menu atas ini ketika kita ketik misalkan tidak ada di daftar tadinya, nah akan keluar tuh nanti untuk menampilkan pilihan tidak valid, tidak ada yang kita pilih gitu. Ini pesanan untuk makanannya menggunakan area list menu, pesanan new area list, jumlahnya berapa, lalu tampilkan menu. Nah saat menampilkan menu di sini tuh ada sistem ini sama seperti di atas ya, boolean selesai fails, will selesai itu sama kayak di atas. Sistem outprint, masukkan nama menu yang ingin dipesan atau selesai untuk selesai. Nanti tuh ketika kita ingin masukkan menu, ada bacaan ini, masukkan nama menu yang ingin dipesan, terus scan. Terus di sini ada input equality ignox case. Nah ini tuh jika inputan adalah selesai, keluar dari loop gitu, selesai. Lalu di sini tuh ada untuk menunya, daftar menu, get namanya, equals ignox case-nya, inputannya font true, masukkan jumlahnya. Nah di sini ada berapa item. Lalu sistem itu akan menolak menu tidak ditemukan, akan menolak ketika kita misalkan di situ ada sapi panggang tapi kita bikinnya itu misalkan ayam golek misalkan, tapi nggak ada di situ. Nah sistem itu akan menolak, itu akan kita coba lagi. Terus di sini pesanannya tidak ada pesanan. Lalu kita masuk ke perhitungannya. Total hitungan itu hitungan total biaya pesanan, jumlah cetak struknya itu nanti itu pesanan, jumlah, total biaya, itu pesanannya berapa, jumlahnya yang dipesan berapa, nah akan keluar nanti itu totalnya berapa. Lalu private static voice, tampilkan menu. Ini visualisasi nanti pas ketika masukkan menunya seperti ini. Daftar menu, sistem outprint makanan, nampilkan daftar makanan yang ingin dipesan. Lalu ini keluar daftar menunya, ini makanannya, terus sistemnya seperti ini menunya. Terus ini untuk makanan dan ini untuk minuman, sama seperti yang di atas. Lalu kita masuk ke hitung total array, menu pesanan array integer, jumlah subtotalnya 0. Nah ini tuh for ini untuk melalui daftar menunya integer seperti ini. Terus di sini ada menampilkan setiap item menu pesanan, harga dan jumlah, berapa yang kita pesan, terus berapa harganya, berapa jumlahnya. Ini tuh double pajaknya ada pajaknya kan, sesuai dengan yang terdapat di soalnya, pajaknya. Terus di sini ada biaya pelayanannya 20.000. Nah subtotal ditambah pajak maka akan ditambah pelayanan, nanti itu keluar. Terus di sini ada diskonnya berapa nih, total diskon 10% jika 100.000 pembelanjaannya gitu kan, seperti yang seperti tugas yang kemarin. Terus di sini juga sama, beli satu gratis satu untuk minuman jika totalnya 50.000, sama seperti kemarin. Sudah saya revisi, semoga ini baiklah gitu kan. Lalu di sini ada pesanan get in kategori equals minuman, lalu pesanannya get harga dan minumannya apa gitu kan. Lalu di sini ada total minimal harga minuman, gratis satu termurah misalkan, kan sini termurahnya saya. Nanti kalau misalkan sudah melebihi dari yang 50.000, nanti akan ada gratis satu untuk minumannya. Terus di sini ada private static void, cetak struk. Untuk mencetak struknya ini sistem printnya seperti ini. Ini ada n garis miring n ini tuh saya menggunakan untuk apa ya, untuk biar bagus gitu, paragrafnya rapi gitu kan. Sini cara pemesanannya, berapa pemesanannya berapa. Terus di sini ada pesanan get sama di atas. Nah di situ ada perhitungannya, pajak subtotal 0,1, pelayanannya 20.000, total sebelum diskon sama dengan subtotalnya ditambah pajak ditambah pelayanan. Nah jadi sistem itu seperti ini nih, subtotalnya berapa, lalu pajak ditambah pajak ditambah biaya pelayanan. Nah total sebelum diskonnya berapa gitu kan. Total sebelum diskonnya itu kurang lebih
misalkan dari 100.000 sistemnya. Nah, akan diskonnya 10%, total sebelum diskon 0,1, total sebelum diskon 0,9, dikali 0,9. Total sebelum diskonnya untuk ini untuk apa ya? Ini untuk minuman ya. Untuk minuman itu double ya, minimal harga minumannya. Terus ini pesanan, jumlah pesanannya sama seperti atas. Ini untuk minumannya sama. Ini itu total biaya minimal harga minuman itu karena sudah dikurangi dari hitungan total biaya. Lalu kita masuk ke, nah ini dia untuk pengelola menu. Kelola menu itu di sini tuh ada item-item. Di sini tuh ada menu kelola menu. Ini seperti yang di atas tadi biar kalian bagus. Di sini tuh ada item-item itu tambah menu, ubah harga, hapus menu, kembali ke menu utama, pilih opsi. Seperti soal tadi di atas nomor 2 tadi. Nah, ini seperti yang tadi caranya. Terus di sini tuh untuk tambah menunya, jadi kita tuh masukkan nama menunya, terus habis nama menunya kita masukkan sudah ada, terus harganya berapa, kita masukkan nih kategorinya apa gitu kan, misalkan makanan, terus atau minuman gitu kan. Kalau misalkan kita sudah yakin, nanti tuh akan menu berhasil ditambah gitu kan, Terus di sini tuh perintah static voice, ubah harga, tadi kan tambah, ini ubah harga menunya, masukkan nomor menu yang ingin diubah, misalkan tadi nomor 1 apa yang mau diubah misalkan. Nah, nanti akan keluar. Terus kalau misalkan kita masukkan tidak ada, yang tidak valid gitu kan, sistemnya akan menolak gitu kan. Terus menu-menu, daftar menu, di sini tuh ada menu yang dipilih, menunya apa nih, terus masukkan harga baru, terusnya next double. Nah, di situ sistem outprintnya itu konfirmasi perubahan. Jadi kalau misalkan kita sudah meyakini apa yang kita masukkan itu misalkan benar, menunya benar, di sistem ini akan meminta untuk mengkonfirmasi ya atau tidak gitu kan. Kalau ya harga berhasil diubah, terus ini perubahan dibatalkan kalau misalkan nggak mau gitu kan. Terus di sini masukkan apa nih, hapus menu. Nah, tampilkan hapus menu dengan nomor. Nanti itu masukkan hapus menu dengan nomor itu berarti nomor yang tertera di sana itu apa. Sini masukkan nomor menu yang ingin dihapus, misalkan menu berapa yang mau dihapus nih gitu kan. Lalu sama seperti di atas, kalau misalkan tidak ada yang tidak akan valid gitu. Terus di sini menu, daftar menu yang dipilih ditambah menu. Terus di sini konfirmasi penghapusan, sama seperti tadi. Kalau misalkan berhasil, dia akan menu berhasil dihapus, kalau misalkan tidak, penghapusan dibatalkan. Lalu ini tampilkan menu dengan nomor. Sistem output nulan itu ini seperti atas, daftar menu dengan nomor, daftar menu. Nah, ini ya prosesnya seperti ini. Kita masuk ke bagian running aplikasinya di sini. Nah, ini tuh daftar menu yang tadi seperti ini visualisasinya. Satu, pesanan makanan atau minuman, kelola menu, pemilik, terus ada keluar. Kita coba untuk ke pesan makanan. Kita coba satu, pesan makanan. Nah, di sini tuh daftar menunya ada makanan seperti tadi yang ada di sini nih. Nah, ini semua tertera semua. Di sini ada nasi goreng, ayam bakar, sate ayam, gado-gado untuk ini untuk kategori makanan, ini untuk harganya, dan ini untuk kategori minuman. Ini namanya es teh, jus jeruk, kopi hitam, susu coklat, dan di sini ada harganya. Sekarang kita coba misalnya makanan, misalkan untuk nasi goreng, kita tulis di sini nasi goreng, kita enter. Nah, sistem akan minta masukkan jumlah untuk berapa orang, misalkan untuk 5 orang. Kita enter lagi, masukkan untuk yang kedua tambahannya, misalkan mau apa lagi, misalkan mau ayam bakar. Ketika ayam bakar sama, kita diminta untuk masukkan jumlah, kita masukkan 5. Terus di sini masukkan menu, tambah menu apa lagi, misalkan sate ayam, kita enter. Mau berapa, misalkan mau 1 aja. Nah, di sini kalau misalkan kita selesai sudah, tapi yang kita kan mau minumannya, kita klik minumannya. Misalkan sekarang minumannya itu
OS Ester. Kita klik berapa jumlahnya, buat 5 orang. Oke, terus di sini mau lagi, misalkan mau kopinya berapa, ini kita enter kopinya. Nah di sini sudah habis karena kita itu kan hanya diperbolehkan untuk 4 pemesanan, jadi sistemnya itu menolak seperti tadi yang saya bilang tadi. Di sini coba kita selesai enter. Nah di sini jumlah makanan yang kita pilih, sistem itu menolak karena apa, pemesanannya itu melebihi dari 4 gitu kan, 4 kali pemesanan. Nah di sini tuh sudah ada sama, di sini nasi gorengnya 5, jadinya 125.000 dengan jumlah harganya. Di sini ayam bakar 5 sama, terus di sini ada apa nih, sate ayamnya 1, di sini ada es teh manisnya ada 5, 25.000. Semua harganya 320.000, terus pajaknya 10% 32.000, biaya pelayanannya 20.000. Jadi total sebelum diskonnya itu 372.000. Terus kita mendapatkan diskon berapa, 37.200 perak. Terus kita mendapatkan penawaran nih gratisnya, satu minimal 5.000 ya kan, penawaran gratisnya. Lalu di sini total biayanya 334.800. Ini sudah untuk pemesanannya. Lalu kita masuk ke pengelolaannya. Sekarang kita masuk ke nomor 2, pengelolaan. Ini saya hapus dulu ya. Pengelolaannya kita enter coba. Nah di sini tuh ada visualisasinya tuh 1 tambah menu, 2 untuk ubah harga, 3 hapus menu, 4 kembali ke menu utama. Coba kita masukkan ke nomor 1. Nah nomor 1 ini kita masukkan nih menunya, apa yang mau kita masukkan, yang tambahkan. Misalkan kita mau tambahkan itu mie ayam, kita enter. Nah masukkan harganya, misalkan harga mie ayam berapa, 15.000, kita masukkan 15.000. Sudah, kita masukkan kategorinya, mie ayam ini kategorinya apa, makanan, kita enter. Coba kita lihat apakah berhasil. Kita masuk kembali ke menu utama nomor 4. Nah sekarang kita masuk ke nomor 1, pesan makanan dan minuman. Ada kan di sini mie ayam. Nah di sini tuh mie ayam tertera, tadi kan cuma ada 8, sekarang ada 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, dan menu makanan bertambah jadi ada mie ayam, harganya berapa, 15.000 ya kan. Lalu sekarang kita ketik selesai dulu, kita ketik selesai. Nah sekarang kita masuk ke nomor 2 lagi, pengelolaan menunya. Tadi kan nomor 1 sudah tuh, kasus nomor 1 tambah menu. Sekarang kita kasus nomor 2 ubah harga menu, kita klik nomor 2. Nah di sini untuk masukkan nomor menu yang ingin diubah, kita mau masuk apa nih ya kan. Tadi kita masukkan aja nih mie ayamnya, kita ubah lagi nomor 9. Nah nomor 9 masukkan harga menunya, tadi kan 15.000 awalnya, kita mau ubah jadi misalkan 20.000, kita tambah 5.000, kita enter. Nah di sini ada konfirmasi sistem yang seperti tadi kan menjelaskan. Di sini tuh konfirmasi sistem itu kalau misalkan kita ketik iya, dia akan langsung nge-save. Ini kita ketik iya. Nah di sini kita masuk ke pilihan opsi lagi, kita masuk ke nomor 4, kita cek. Tadi kan 15.000, kita tambah 20.000, kita jadi 20.000. Terus kita masuk ke nomor 1. Nah di sini mie ayam jadi 20.000 ya kan, sesuai mie ayam 20.000, tadi kan 15.000. Yang kasus nomor 2 sudah selesai, kita masuk selesai dulu, selesai, enter. Nah kita masuk ke pengelolaan lagi nomor 2, kita masuk ke pengelolaan lagi nomor 2, kita masuk ke nomor 3 sekarang. Tadi kan nomor 1 sudah tambah menu, ubah harga menu sudah. Sekarang kita masuk ke nomor 3, hapus menu. Kita masuk hapus menu. Nah sini ada 9, tadi kan 8,
9. Harganya pun mie ayamnya berubah, tadi 15.000 ya 20.000. Karena mie ayamnya nggak laku, kita mau hapus karena nggak ada peminatnya, misalkan kita mau hapus nih mie ayamnya. Nah, sistem akan memberi konfirmasi ke kita mau hapus apa enggak dengan mengetik iya atau tidak. Kita ketik misalkan ya, karena kita mau hapus, enter. Nah, di sini balik ke menu, kelola menu, kita masukkan lagi ke 4, kembali ke menu utama. Kita lihat terus lalu ke pesanan makanan minuman nomor 1. Nah, di sini sudah tidak ada mie ayam. Mie ayam itu sudah tidak ada. Nah, ini kan ada mie ayam. Makanannya ada 5 nih. Nah, mie ayamnya sudah nggak ada. Sudah hilang mie ayamnya. Ya, jadi mie ayamnya sudah hilang. Nah, kembali ke setelan awal lagi. Sekarang kita ketik selesai. Dari 3 pengelolaan menu tadi sudah saya praktekkan. Sekarang kita masuk ke 3. Ini daftar menu konsepnya, lalu kita tadi kan satunya sudah saya kerjakan, 2 sudah saya kerjakan. Sekarang masuk ke nomor 3, keluar. Di sini sudah ada terima kasih, build success, total time 8 menit 1 second. Ya, mungkin itu saja praktek dari mata pelajaran program situ data tugas kedua ini. Semoga apa yang saya kerjakan mendapatkan manfaat untuk diri saya dan mendapatkan hasil yang terbaik dalam bentuk nilai dari ibu dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nasrul, program studi informasi dengan NIM 05275266 UPBJ Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.